Halo, selamat pagi. Kita akan melanjutkan pembahasan matematika. Jika kemarin kita membahas tentang persamaan untuk nilai mutlaknya, sekarang kita akan membahas pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi video ini untuk kalian simak dan kalian pahami ya. Oke, lanjut. Ini tentang pembahasannya untuk pertidaksamaan nilai mutlak. Eh, Sangat berbeda sekali dengan persamaan nilai mutlak. Untuk pertidaksamaan nilai mutlak ini bedanya di mana? Di tanda ya. Kita bisa lihat sendiri kalau persamaan berarti sama. Yang dimana kalau sama itu tandanya adalah sama dengan. Berbeda dengan pertidaksamaan. Berarti memiliki tanda yang bermacam-macam. Di sini kita ada 4 tanda ya. Yang pertama ada tanda lebih kecil. Itu yang paling kiri, yang ini. Yang kedua adalah tanda lebih besar, nomor 2. Yang ketiga, tanda lebih kecil atau sama dengan. Yang keempat, tanda lebih besar atau sama dengan. Ini sebenarnya tanda-tanda seperti ini sudah kalian pelajari waktu SD ya. Jadi saya tidak perlu panjang lebar lagi untuk menjelaskan ulang tentang materi lebih kecil mana, lebih besar mana. Intinya tanda-tanda berikut ini yang akan kalian temui terus di pertidaksamaan nilai mutlak. Oke. Ini ada rumus, salah satu rumus untuk penyelesaian dalam variabel x. Jadi nanti akan ada variabel banyak ya. Variabel itu contohnya seperti x, y, z. Kalau misalnya x-nya 1, berarti variabelnya hanya 1. Kalau ada x dan y, berarti variabelnya 2. Kalau ada x, y, z, berarti variabelnya 3. Sekarang kita akan membahas satu variabel dulu, mencari nilai mutlak atau mencari pertidaksamaan nilai mutlak dari variabel x ya. Oke, ini perlu kamu catat nih. Ini pengertiannya. Jika nilai mutlak menemui dua kasus, yang pertama lebih kecil dari a, yang kedua lebih besar dari a ya. Ini lebih kecil dari a atau sama dengan juga boleh, atau lebih kecil atau sama dengan dari A. Ini kasus kedua, mutlak X lebih besar atau sama dengan dari A gitu kan. Maka untuk penyelesaiannya pun berbeda ya. Kalau untuk yang pertama atau lebih kecil, mutlak X lebih kecil dari A, maka untuk penyelesaiannya sangat simpel sekali ya. Sangat simpel sekali kalau misalnya mau dirumuskan. Maka ketemunya adalah min A lebih kecil dari X lebih kecil dari A. Intinya kita mencari nilai A. Kita mencari nilai X. Nanti kalau ketemu dengan angka kalian akan lebih paham. Kalau ketemu dengan huruf-huruf seperti ini mungkin kalian masih bingung. Tapi ini adalah garis besarnya ya. Kemudian kasus kedua bisa kamu lihat juga, di mana mutlak X ini lebih besar dari A, atau bisa jadi mutlak X lebih besar atau sama dengan dari A. Maka hasil yang didapat adalah X kurang dari min A atau X lebih besar dari A. Nah, di kasus yang pertama dan kasus kedua nanti berarti kamu akan didapatkan dengan himpunan penyelesaian atau hasil X-nya ada 2, X1 berapa, X2 berapa. Oke, dilanjut ya. Kemudian ini ada sambungan dari yang di atas tadi. Ini contoh kita terapkan dengan angka atau bilangan. Di mana mutlak X yang A, lihat, mutlak X kurang atau sama dengan dari A, maka penyelesaiannya atau hasilnya adalah menjadi min 3 kurang atau sama dengan X kurang atau sama dengan 3, sama dengan ini yang di atas. Ini yang di atas ini yang saya kasih tunjuk ini adalah dia menggunakan huruf. Kalau yang di bawah kita terapkan dengan angka ya. Tinggal dikasih sama dengannya aja sesuai dengan soal, kebutuhan soalnya. Kalau soalnya adalah kurang atau sama dengan, ya berarti di sini disesuaikan kurang atau sama dengan juga ya. Kasus nomor B,
di mana mutlak X kurang dari 3. Maka penyelesaiannya atau hasilnya adalah min 3 kurang dari X kurang dari 3. Ya. Ini sama, yang A dan B itu adalah contoh kasus soal yang ini nih. Kemudian yang C, di mana nilai mutlak X lebih besar atau sama dengan 3. Pertanyaannya adalah berapakah nilai X, sama yang A dan B pun ditanya berapakah nilai X, maka nilai X adalah X kurang atau sama dengan dari min 3 atau X lebih besar atau sama dengan 3. Ini sama dengan ini nih, ini contoh kasus yang kedua ya. Kemudian yang D, lihat ada mutlak X kurang dari 3. Ini hampir sama, yang C dan D juga hampir sama. Silahkan kalian lihat ya, dipelajari. Kalian sebenarnya tanpa diberitahu pun, asal kalian memahami setiap tulisannya, insya Allah kalian akan paham ya. Jadi dimana didapatkan X itu ya dari sini, oke? Lanjut ke contoh soal 1. Contoh soal 1. Ini pertanyaannya adalah berapakah himpunan penyelesaian atau berapakah nilai X ya. Jadi kalian harus mencari himpunan penyelesaian atau nilai X. Oke, di sini contoh soalnya adalah mutlak X plus 4 kurang dari 6. Ada dua cara ya. Kalian bisa menggunakan cara 1 atau cara 2, tapi biasanya di pertanyaan yang saya buat nanti saya minta kedua-dua caranya itu kalian kerjakan. Jadi untuk cara 1 dan cara 2 kalian harus bisa mengerti ya. Ini untuk menjadi catatan kalian. Oke, ketika ada soal seperti itu, bagaimana cara penyelesaiannya menggunakan cara 1? Oke, kita lihat dengan cara 1. Di mana mutlak X plus 4 kurang dari 6, maka penyelesaiannya gampang, sama dengan kayak yang tadi. Lihat tandanya di sini, tandanya kurang atau lebih besar. Kalau kurang, kita menggunakan contoh kasus yang pertama tadi ya. Kita menggunakan contoh kasus yang pertama ini nih, di mana nilai X nya kita masukkan saja ya. Oke, lanjut. Menjadi min 6 kurang atau sama dengan dari X plus 4 kurang sama dengan dari 6. Oke, sengaja saya kasih tanda hijau seperti ini supaya kalian tahu. Intinya kita mencari nilai X. Jadi kalau ada X-nya berupa dengan bilangan, contoh seperti ini ada 4-nya, maka dipisahkan 4-nya kita pindah ruaskan. Pak, ke kanan atau ke kiri? Kalau misalnya tandanya di sini adalah seperti ini, bukan tanda sama dengan ya, berarti pindah ruas ke kanan juga ke kiri. Jadi contoh yang di bawah ini nih, ini kan plus 4-nya jadi hilang nih ya kan, karena plus 4-nya dipindah ruas sebelah kiri jadi negatif. Sebelah kanan juga dikasih sama saja ya, jadi negatif juga. Hasilnya menjadi min 10 kurang atau sama dengan dari X kurang atau sama dengan dari 2. Jadi HP-nya atau himpunan penyelesaiannya adalah seperti ini nih. Tapi ini dibaca dengan cara matematika ya, jangan hanya tulis saja. Bagaimana cara membacanya? Cara membaca adalah seperti ini. Sama dengan X di mana min 10 kurang atau sama dengan dari X atau kurang sama dengan dari 2. Oke, ini untuk kalian kerjakan tugas mengacu pada tadi yang sudah Bapak jelaskan. Kerjakan dengan cara 1, tentukan himpunan penyelesaian dari contoh soal ini ya. Selamat mengerjakan. Tugas dikumpulkan di attachment Google Classroom. Terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.